Ibu akan malam ini akan terangkan matematika. Kita cicil matematikanya untuk bab 2-nya. Ya. Jadi matematikanya kita akan belajar matematika di sini. Kita akan cicil seperti apa. Nah, perhatikan. Ya. Saya rasa sudah kelihatan di layar kalian ya. Jadi malam bab 2-nya adalah persamaan kuadrat. Ya. Jadi ulangi. Bab 2-nya itu adalah persamaan kuadrat. Oke, terima kasih. Ini temannya baru bergabung. Oh, Nantan sama Dwi. Nantan keluar masuk jaringan dia. Oke. Ya, kita tunggu dulu 2 menit ke depan dulu untuk teman-temannya. Karena biar kita ini jadi untuk jadwal les besok saya rasa kalau udah tahu besok jam berapa. Untuk besok kita ya seperti biasa besok ibu akan bahas masalah soal-soal UN-nya. Kita akan cicil ya, kita udah mulai belajar soal-soal UN. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu 1 menit ke depan. Siapin aja dulu catatan-catatannya. Mungkin ada yang mau kalian catat di sini. Kita tunggu dulu. Kita tunggu teman-temannya. Ya, ternyata udah ada ini ya. Kita mulai aja biar ini waktu yang kita perlukan biar lebih banyakan ya. Oke, seperti janji ibu kemarin, malam ini ibu akan udah masuk ke bab 2-nya. Bab 2 dari pelajaran matematika kelas 9, yaitu persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat di sini ya, apa saja yang kita pelajarin ya dalam menyelesaikan. Di sini ada 3, ada memfaktorkan ya, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ya dengan rumus ABC, dan yang terakhir dengan kuisis. Di sini kuisisnya ada 10 ya. Ya. Jadi kuisisnya di sini ada 10. Jadi ibu ulangi ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat di sini ada 3 cara sebenarnya ya. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke. Sebentar ibu jawab chatnya ini dulu ya, Rizal ya. Ya. Oke, saya ulangi.
Ya, saya share lagi. Jadi persamaan kuadrat di sini ya. Ya, penyelesaiannya ada 3, memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Tapi Ibu yang akan bahas di sini adalah memfaktorkan. Ya, memfaktorkan dan dengan menggunakan rumus ABC. Ya, nanti memfaktorkan lagi Ibu akan lebih perdalam lagi pada saat kita offline. Karena bentuk-bentuk soalnya banyak sekali, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Perhatikan. Nah, seperti yang kata Ibu. Jadi persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan yang pertama, ya. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Terus, yang ketiga dengan rumus. Nah, Ibu hanya akan membahas yang nomor 1 dan nomor 3 aja. Ya. Dan nomor 3. Nanti pada saat kita offline-nya baru Ibu akan terangkan melengkapi kuadrat sempurna. Tapi sebelum ke melengkapi kuadrat sempurna, Ibu matangkan dulu di cara pemfaktorannya, karena lumayan ribet caranya, ya. Jadi sekarang Ibu akan masuk ke slide berikutnya, ya. Ya, perhatikan. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat, ya. Jadi bentuk umumnya di sini adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi misalkan Ibu di sini ada contoh, misalkan X kuadrat, ya. Misalkan ya, Ibu ada contoh X kuadrat ditambah 5X, ya, ditambah 6, perhatikan, sama dengan 0. Nah, berapa A-nya? Kalau Ibu lihat, perhatikan. Jadi A-nya di sini karena di koefisien X ini tidak ada angkanya, berarti di sini 1 dia, ya, yang tidak ditulis. Jadi 1. B-nya, ya. B-nya di sini adalah 5. C-nya adalah 6. Jadi kalian harus selalu ingat, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat BX plus C. Nah, ya. Jadi ulangi, AX kuadrat plus BX plus C. Itu harus ingat, A-nya itu adalah yang mengandung, ya, yang ada X kuadratnya selalu. Sedangkan B-nya dia mengandung X saja. Dan konstantanya itu adalah C. Nah, jadi tidak ada variabel X, itu adalah konstanta. Nah, sekarang bagaimana jika, perhatikan, Ibu ada seperti ini. Ya, silakan Ibu bantu di kolom chat. Ya. Silakan Ibu bantu di kolom chat. Berapakah A, berapakah B, berapakah C? Bu. Iya. Bu. Kenapa? Bisa jelasin ulang nggak? Halo? Bisa jelasin ulang. Tadi macet. Siapa ini? Sinyalnya jelek. Dina. Dina. Dari mana mau Ibu kamu ulang? Dari persamaan umumnya, Bu. Oke, Ibu keluar dulu dari ini, ya. Yang lain lanjutin dulu, ya. Oke. Ibu masuk. Ya. Oke. Sebelumnya, ya. Nah, seperti ini. Jadi bentuk persamaan umum, perhatikan Dina. Bisa kamu screenshot, bisa kamu juga, ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C itu persamaan umum. Di bawahnya Ibu kasih contoh, ya. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Jadi A-nya mana? A-nya yang mengandung, jadi A ini adalah koefisien dari X kuadrat, ya. Sedangkan B-nya, ya, jadi koefisien dari X, dan C ini adalah konstantanya, ya. Jadi di sini 6.
Nah, sekarang ibu masuk ke berikutnya yang masalah yang tadi. Nah, seperti ini Dina. Silakan bisa kamu ini. Jadi ibu lihat dulu dari atas. Siapa aja yang menjawab di sini? Ada Benny. Ibu nggak tahu kenapa Benny jawabnya 156. Maksudnya gimana nih Ben? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Masa 156? Maksudmu gimana? A-nya 1, B-nya 5, Ya C-nya jelasin 6. kamu besok di sekolah kayak gitu. Jadi 156 maksudnya gimana? A-nya berapa? Silakan ngomong, ibu kasih kamu aja yang ngomong. A-nya berapa Ben? A-nya 1, Terus? B-nya 5, C-nya 6. Ya gitu Jadi kalau nulis nanti dilengkapi ya. Oke, di sini ada Andriano, ada Lia. Ya, Mirel dengan pendapatnya sendiri ya. Jadi siapakah sekarang yang ini? Ya. Ada Mirel, ada Dwi, oke, ada Dede, ada Lila, ada Agas yang baru bergabung. Ya, di sini ada Risel. Jadi jawaban Risel, Mirel sama Wahyu sama. Oke, saya cek bawahnya. Dina, Adit, ya. Oke, saya di sini jawab ya. Perhatikan, A-nya 1 ya, seperti yang Benny. Ya, B. Lihat di sini ya. Koefisien X di situ negatif. Jadi kalian juga harus tulis negatif. Ya. Nah, tanda itu pengaruh. Sedangkan C itu 6. Karena positif kita tulis aja 6. Positifnya nggak perlu kita tulis. Oke, bisa dipahami semua? Benny bisa paham, Ben? Oke, iya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ya contoh soal nomor 2. Silakan dijawab sekarang di kolom chat. Tolong Benny jawab yang lengkap ya, Ben. Jangan lagi ini. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu. Ayo. Ya, Risel sudah menjawab. Andriano, Risel, Andriano, Benny jawabannya sama ya. Termasuk Wahyunya juga sama sini. Ya, Lia. Mirel, iya. Ardina. Oke. Dwi. Ya. Ya. Adit juga sama, Lila sama, Agustia juga sama ya. Jadi rata-rata jawabannya dari sini udah sama, berarti udah memahami ya. Jadi A-nya 1 ya. B-nya 2. C-nya min 15. Ya, terima kasih semua udah ini. Nah, sekarang Ibu masuk ke slide berikutnya. Nah, bagaimana caranya memfaktorkan X kuadrat plus 5X plus 4? Berapakah akar-akarnya? Kita di sini harus cari X1 berapa ya. Jadi Ibu harus cari X1 berapa, X2-nya itu berapa. Nah, perhatikan caranya, tolong langkah-langkahnya dipahami ya. Ya. Untuk menentukan tolong langkah-langkahnya. Jadi Ibu di sini baru belajar pemfaktoran sederhana karena masih ada pemfaktoran yang enggak ini ya. Pertama ya. Perhatikan. Nah, kemarin kalian kan Ibu ajarin yang aliran air. Aliran air membentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang Ibu balik. Kalian harus bisa membuktikan persamaan kuadrat ini nanti jadinya pemfaktoran yang jika dikalikan aliran air jadilah persamaan kuadrat ya. Perhatikan sekarang Ibu akan buat dulu kurungnya ya. Perhatikan. Ya. Nah. Perhatikan ya. Langkah pertama, perhatikan, yang kalian kerjakan adalah ya dari angka X kuadrat. Nah, perhatikan. Jadi Ibu tulis di depan
X, satunya X. Nah, sekarang langkah yang kedua, kalian lihat konstantanya 4. Nah, 4, lihat, karena positif kita aman ya. Nah, kalian cari faktor 4. Faktor 4 di sini ya, faktor 4 itu adalah sama dengan ya 4 kali 1 dan 2 kali 2. Nah, perhatikan yang di tengah sekarang. Nah, yang di tengah, jika memungkinkan dari hasil pemfaktoran 4 itu, yang memungkinkan hasil 5 di sini adalah 1 dan 4 atau 4 dan 1, boleh dibalik ya. Jadi 4. Nah, 4 tambah 1. Kalau 2 tambah 2 di sini adalah 4. Jadi ibu pakai yang 4 dan 1. Nah, karena positif ibu menggunakan yang positif dulu. Nah, sekarang ibu taruh yang 1 sama 4 atau 4 ya. Ibu pakai yang 4 kali 1 atau 1 kali 4 sama aja. Nah, sekarang di sini 1 ya. Di belakang 4. Karena tandanya positif, ibu semuanya positifkan. Nah, perhatikan. Nah, jadi untuk membuktikan sekarang X kali X kali X ya, yang pertama, langkah pertama X kali X ya, itu adalah X kuadrat. Nah, langkah yang kedua kita buktikan 1 kali 4 ya. Nah, 1 kali 4 itu adalah 4 ya. Nah, untuk membuktikan yang terakhir ya, untuk membuktikan yang terakhir, pinggir kali pinggir ya, ditambah tengah kali tengah. Jadi X kali 4 itu 4X ya, ditambah 1X. Nah, jadi hasilnya adalah itu 5. Itu cara membuktikannya. Oke, jadi ketemu. Jadi kalau ibu susun di sini adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Nah, akar-akarnya seperti apa, Bu? Jadi ibu tulis sekarang akar-akarnya. Nah, akar-akarnya sekarang ya, ibu tulis di bawahnya. Perhatikan. X plus 1 ya, sama dengan ya, dipakai kurung dulu biar kalian nggak bingung ya. Hasil faktornya ini adalah ini, yang di sebelahnya X plus 4. Nah, jadi kalau kita sama dengan 0 ya, kita ambil sekarang pemfaktorannya. Yang 1 X plus 1 sama dengan 0. Jadi X satunya ya, plus 1 pindah jadi min 1 ya. X 2 nya sekarang, perhatikan, plus 4 sama dengan 0. Jadi X 2 nya adalah min 4. Nah, bagaimana? Masih ini ya. Jadi HP itu bukan handphone ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan min 4. Ini pakai cara pemfaktoran. Nah, oke. Sekarang ibu di bawahnya kasih soal ya. Perhatikan sekarang, bagaimana jika ya sekarang ibu ada soal, perhatikan kalian ya,
Perhatikan benar-benar. Kita melatih, siap-siap kalian. Ibu bikin lembaran yang kosong dulu. Ya. Oke. Ya. Ya, sekarang X kuadrat. Perhatikan soalnya. Ibu masih yang mudah-mudah sekarang. Ya. X kuadrat ditambah 7X plus 10 sama dengan 0. Berapakah akar-akarnya? Oke, silakan dikerjakan 2 menit. Itu masih gampang Ibu. Soalnya yang koefisien X kuadrat itu masih angka 1. Jadi kalau pada saat les nanti Ibu akan kasih soal bagaimana menyelesaikan jika angkanya itu adalah positif atau negatif. Karena ini tidak bisa kita diselesaikan hanya dalam 1 kali pertemuan. Oke, mungkin ada yang sudah jawab? Ingat tadi langkah-langkahnya ya. Ya, langkah-langkahnya perhatikan. Oke, mungkin ada yang jawab. Iya. Benny sama dengannya mana, Ben? Iya, sekarang Benny tidak nyambung nih. Oke, Andriano. Ya, Andriano sekarang. Andriano betul ya, jawabannya sama dia dengan ini, dengan Wahyu ya. Benny sebenarnya benar, cuma sama dengannya entah di mana ditaruh sama dia itu di kolom chat. Ya, Rizal, terima kasih. Mirel, tolong Mirel biasakan menulis himpunan penjelasan pakai kurawal ya. Kalau kamu langsung jawab seperti itu, nanti ini kalau memang nggak pakai kurawal, kamu jelaskan X1 berapa, X2 berapa. Dibolak-balik nggak masalah, tapi harus dijelaskan. Jangan min 2, min 5, nanti dikirain koordinat kamu. Oke, Mirel ini ya, Benny ya, Adit ya. Iya, Lia sudah jawab. Oke. Iya, oke, jawabannya rata-rata ini ya. Ya. Kita tunggu dulu. Jadi jawaban semuanya rata-rata benar ya. Jadi kalau saya faktorkan sekarang, kita cari dulu faktornya 10 ya. Faktor 10 di sini adalah ya, faktor dari 10 jadi faktor dari 10 sama dengan, perhatikan ya, bisa 1 kali 10 dan 2 kali 5. Yang memungkinkan jika dijumlah di sini hanya biar 7 hanya 2 kali 5 ya. Nah, jadi 7 dijumlah. Jadi karena rata-rata jawabannya benar, jadi Bu langsung aja ya. Jadi X ya. Yang satunya. Nah, jadi di sini plus 2 dan X plus 5. Nah,
sama dengan 0. Jadi X1 nya adalah min 2. Jadi kalau dibalik nggak masalah. Jadi X1 nya min 2. Nah, sedangkan X2 nya adalah min 5. Nah, perhatikan. Jadi HP nya jadi betul tadi ya, min 2, min 5. Jadi rata-rata sudah semuanya ini ya. Nah, sekarang Ibu masuk ke slide ini ya. Bagaimanakah jika kita terapkan dengan rumus ABC, Bu? Nah, perhatikan, jika rumus ABC, jadi kalian harus selalu diingat ya. Jadi ini rumus-rumus lumayan, ada rumus ABC, ada determinan nanti ya. Rumusnya agak mirip-mirip. Jadi X ya. Jadi kalau mencari X12, jadi di sini bukan 12 ya, tapi X12, cara mencarinya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sekarang Ibu terapkan di soal yang tadi. Perhatikan sekarang ya, A nya di sini 1 ya, jadi itu A nya 1. Perhatikan, B nya 5 ya, C nya adalah 4. Nah, jadi A nya 1, B nya 5, C nya adalah 4. Nah, perhatikan. Sekarang bagaimana dengan rumus ABC? Jadi kita tulis X12 ya. Ibu langsung masukin ke rumus ya. Min B berarti min 5 plus minus. Jadi itu plus minus artinya akar B kuadrat. Jadi 5 kuadrat min 4AC ya, C nya 4 per 2A, jadi 2 kali 1. Nah, perhatikan. Jadi min 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 per 2. Nah, perhatikan ya. Jadi lagi kita tulis di bawahnya ya, tetap ya. Min 5 plus minus akar 9 ya, 25 dikurangi 16 dia 9 per 2. Nah, akar 3 kalian keluarin dulu ya. Saya rasa maaf, akar 9 di sini 3 ya. Jadi tulis dulu min 5 plus minus 3 per 2. Nah, baru sekarang kita cari X1 ya. Perhatikan, X1 Ibu menggunakan di sini kan plus minus, Ibu menggunakan X1 yang plus. Jadi ya, min 5 plus 3 sama per 2. Jadi min 5 per 3 itu sama dengan negatif 2 ya. Jadi min 2 per 2 sama dengan min 1. Nah, sedangkan X2 nya kita pakai yang min. Jadi yang membedakan ini ya, tolong ya perhatikan. Min 5 min 3 per 2 jadinya min 8 per 2 hasilnya. Berapa min 8 per 2? Jadinya min 4. Nah,
Perhatikan. Nah, ketemu kan? Jadi X1, X2-nya adalah min 1 dan min 4. Ya. Jadi pakai kurawal dulu. Nah, jadi penyelesaiannya sama. Nih, HP-nya sama dengan yang tadi. Ya. Mungkin ada yang ini masih bingung di sini, atau Ibu kasih soal yang ini. Ya. Sekarang Ibu kasih soal aja untuk membuktikan rumus ABC-nya. Ya. Ya, kita kasih soal dulu di sini. Mungkin ini ya. Nah, perhatikan. Yang di ini yang kalian lihat di layar. Oke. Silahkan terapkan menggunakan rumus ABC. Ya. Silahkan terapkan menggunakan rumus ABC. Ya, kita bahas di sini. X1 2 sama dengan, Ibu tulis rumusnya sini, min B ya. Biar kalian nggak lupa rumus, plus minus akar B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC ya per 2A. Nah, ya. Jadi min sama min plus ya di sini ya. Jadi 15 plus minus ya. B kuadrat. Jadi min 15 kuadrat di sini. Ya. Min 4 kali 1 kali 14 per 2 kali 1 ya. Jadi 15, Ibu langsung aja di sini. Jadi plus minus akar 225 dikurangi 56. Jadi 4 kali 14 56. Jadi 56 ya, min 56 per 2. Nah, 225 dikurangi 56 itu adalah 169 ya. Jadi 15 plus minus akar 169 per 2. Jadi kita udah bisa cari ya X1 nya ya. Jadi X1, perhatikan, jadi X1 di sini akar 169 kalian sudah tahu 13 ya. Jadi X1 15, Ibu pakai yang plus 13 bagi 2. Jadi 14 ya. Di sini 14 ya. Jadi 28 bagi 2 itu adalah 14. Sedangkan X2-nya kita pakai yang min. Jadi 15 min 13 per 2. Jadi sama dengan adalah 1. Nah, jadi HP-nya di sini udah ketemu ya, 14,1 atau 1,14.
seperti itu. Ya. Oke, jadi semua rata-rata jawabannya udah benar. Kemudian Ibu masuk ke berikutnya ya. Nah, seperti ini, perhatikan. Di sini ada 3x kuadrat di mana bx-nya tidak ada ya. Jadi bx-nya tidak ada. Yang kalian lihat dulu, cari faktor. Jadi di sini yang memungkinkan difaktorkan adalah ya 3 dan 12. Jadi 12 dia mengandung faktor dari 3. Ya. Sedangkan di sini adalah x kuadrat. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya pakai rumus ABC, Bu? Bisa pakai rumus ABC. Ibu pakai langsung pefaktorannya aja ya. Ya. Jadi Ibu 3 keluarin ya. 3 dalam kurung ya. X kuadrat min 4. Nah, kalau kita pakai aliran air, perhatikan ya. Nah, 3x kuadrat, yang satunya adalah min 12. Nah, yang dicari sekarang adalah, jadi 3 kita biarkan. Kita cari sekarang adalah x kuadrat min 4. Nah, jika sekarang bilangan persegi, masih ingat kalian kalau bilangan persegi bagaimana bentuk akarnya? Ya, jadi bentuk akarnya, angkanya di sini adalah kembar. Ya. Jadi angkanya adalah kembar. Kita bisa langsung. Jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi bentuk pemfaktorannya, perhatikan. Nah, perhatikan karena di sini angkanya dia adalah 4, itu bilangan persegi ya. Jadi x, di sini juga x ya. Di sini 2 ya. 2. Di sini juga 2. Ingat tandanya. Kalau angka sama berarti 1 positif, 1 negatif. Nah, sama dengan 0. Jadi cara ini jika kalian bx-nya tidak ada, kalian bisa pakai langsung ini. Jadi x satunya sama dengan min 2 dan x 2-nya adalah 2. Nah, jadi seperti ini penyelesaiannya. Jadi HP-nya adalah min 2 dan 2. Nah, ya. Oke. Sekarang kita baru masalah 2 ya. Ya. Sekarang pada masalah terakhir sebelum ke kuisis ya. Perhatikan. Nah, nyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Perhatikan. Kita di sini masih sama, kita pakai aliran air ya, karena yang kita cari persamaan umum kuadrat itu adalah AX kuadrat ya. Ibu tulis dulu AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan ini? Kita pakai aliran air dulu. 2x kuadrat ya, 2 kali x kuadrat di sini adalah 2x kuadrat ya. Ya. 2x kuadrat ya. Kemudian ditambah ya, plus di sini adalah 2 kali 1. Di sini 2 sama dengan ya. Ini adalah x kuadrat plus 3x. Nah, ya. Sekarang yang sama Ibu kumpulin. Jadi karena seperti aljabar pada waktu kelas 7 ya. Jadi dia pindah jadi positif berubah jadi negatif. 2x kuadrat min x kuadrat ya, min 3x, jadi 3x nya Ibu pindah juga ya,
Nah, karena duanya tidak pindah, kita tetap plus 2 sama dengan 0. Nah, 2x kuadrat ya, jadi pindah juga dia ke ruas kiri ya. Nah, 2x kuadrat min x kuadrat di sini adalah x kuadrat atau 1x kuadrat, satunya nggak ditulis ya. Min 3x plus 2. Nah, sama dengan 0. Jadi persamaan umumnya ini dia, x kuadrat min 3x plus 2. Nah, udah kan ya. Jadi untuk macam-macam soalnya nanti seperti apa pemfaktoran untuk persamaan menyempurnakan kuadrat sempurna, nanti Ibu akan lebih perdalam di pertemuan offline-nya ya. Jadi Ibu akan bahas lagi kita kapan jadwal matematika hari Senin ya, karena besok kita membahas soal-soal UN. Oke ya. Jadi Ibu akan sebentar lagi Ibu akan share kode kuisisnya ya. Jadi tolong diperhatikan, kuisisnya hanya ada 10. Jadi harus kalian benar-benar ini ya, seperti apa kode kuisisnya. Ya. Lila sudah masuk, Lia. Sudah ya. Ada Dina, ada Dedek. Ya. Adit sudah. Jadi mesti Dina bermasalah lagi kalau udah krisis bermasalah dia. Ayo Dina. Dwi sudah. Oke, atau kita mulai aja ya, yang lain biar masuk karena kalian ini matematika walaupun 10 soalnya kalian perlu mikir ya, perlu oret-oretan. Oke, kita mulai aja. Selamat mengerjakan. Tolong hati-hati ya. Jadi Ibu waktu kalian kasih. Jadi 10 menitan tolong dimanfaatin dengan benar. Oke, di sini langsung Andriano yang memimpin. Di bawahnya ada Dwi. Oke, Dwi naik. Mirel, ayo Mirel. Iya, Risel naik dia di bawahnya Adit. Oke, Dina menyusul bisa akhirnya dia, ya. Adit naik. Di sini Benny belum bergerak. Ya. Oke, Miral naik dia. Dia ada ini di bawahnya Dit ya. Wah, Dedek ngepur
Oke. Ya. Oke, kita kembali sebelum Ibu akhiri dulu. Jadi di sini masih ada satu masalah ya. Nanti mungkin nanti Ibu akan share soalnya hasil materi ini bakal share di grup. Kalian bisa pakai latihan. Karena untuk bentuk soal-soalnya masih banyak ya. Jadi tidak hanya misalkan koefisien x kuadratnya itu tidak hanya satu, jadi banyak sekali, misalnya ada 2x kuadrat min 6x plus 5 ya. Jadi seperti apa nanti, kalau itu yang Ibu terangin tadi kan yang positif-positif aja. Jadi besok Ibu akan pelan-pelan untuk menerangkan pada pertemuan offline. Nah, jadi terima kasih karena kalian masih dengan sabar mau belajar di malam minggu ini ya Ben ya. Walaupun agak sedikit ini Benny ya agak loading tadi, nggak tahu kenapa Benny kok bisa loading malam ini ya. Ya, jadi lebih banyak belajar dan membaca. Ya, jadi untuk besok tetap lesnya. Ya, terima kasih malam ini. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan ya. Dan salam buat Bapak dan Ibu kalian. Terima kasih. Karena di balik semua ini tanpa dukungan Bapak Ibu kalian semuanya nggak akan sukses ya. Terima kasih, selamat malam minggu dan sampai jumpa besok sore. Bye.